Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Bustanul. Tadi ada penjelasan yang Anda sudah sampaikan, namun sempat terpotong jeda. Silahkan dilanjutkan, Pak Bustanul. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa komoditas yang strategis itu setidaknya 11 ya. Kami pernah membuat peta resiliensi dan peta risiko ya. Beberapa memang cukup resilient itu tangguh ya. Jadi ada goncangan, ada karena shock, ada karena persoalan logistik itu masih tangguh, cepat balik gitu. Tapi beberapa yang memang kita sangat tergantung pada impor, Mas, itu memang agak rentan. Contoh bawang putih, kita kan 95% impor ya. Kalau telat saja sedikit, ada persoalan administrasi, ada persoalan itu memang sangat bermasalah. Kemudian susu, tapi memang kita bukan majority dari production. Tapi konteksnya adalah kalau saya lebih berpikir jangan sampai gudang kosong, jangan sampai kalau masyarakat beli nggak ada, itu yang kita khawatirkan lebih parah lagi. Nah, yang kita perlu dibuat untuk direnungkan ya, dipecahkan, karena kita ketahanan pangan ini berhubungan juga dengan kondisi ekonomi, berhubungan dengan daya beli, ancaman resesi di mana-mana, dan itu yang kita khawatirkan. Kalau sampai ini berlanjut sampai tahun depan, kemudian orang tidak punya akses pangan, saya pikir bisa serius gitu. Bahkan kalau di United Nations Policy Brief ya, bulan Juni yang baru disebarkan itu, mereka menyebutkan sebagai global food emergency, bukan food crisis lagi. Karena apa? Karena dia nanti mengarah kepada orang yang terancam kurang gizi, anak kecil tidak punya akses, kemudian pendidikan terganggu. Lalu kita bicara yang besar misalnya yang berhubungan dengan bonus demografi, dengan middle income trap, ya gimana dong, terlalu jauh gitu. Padahal yang di rumah seperti ini harus dipecahkan juga. Nah, pemerintah begini, kemarin ada terobosan sedikit dari teman-teman di Kementerian Pertanian begini. Jadi ada upaya untuk mengalirkan dari stok yang surplus ke daerah dengan stok yang defisit, which is nice sebetulnya. Jadi lembaga masyarakat, kemudian Pemda bekerja sama, misalnya di Papua kurang bawang ya, kurang bawang disebar. Karena kalau di sana kalau kapal terlambat aja kan tinggi. Jadi karena hubungannya sampai kemana-mana, sistem logistik, kemudian transportasi, bahkan all value chain itu juga berpengaruh besar, juga harus dipecahkan juga. Jadi bukan hanya produktivitas yang memang kita juga punya PR yang besar di situ, tapi sampai kepada the whole system dari supporting elemen value chain dari pangan perlu diperhatikan juga. Memang bukan persoalan pemerintah pusat saja, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga turut memecahkan persoalan ini gitu. Baik, ya kita jaga bersama agar betul-betul ketahanan pangan Indonesia dapat memiliki level yang sangat baik apabila bicara mengenai kondisi konteksnya adalah di pandemi COVID-19. Pak Bustanul, waktu kita sangat singkat. Ingin kemudian terus berbincang, tapi waktunya habis. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Pak Bustanul. Sehat selalu untuk Anda, sukses selalu. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber pada Market Review kali ini. Semoga perbincangan kami dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.